Rame lagi nih terkait dengan Bitcoin atau kripto ini yang sedang dibahas oleh banyak sekali anak-anak muda baik di sosmed maupun di luar sosmed ya. Ya tidak lepas dari salah satu sosok dengan inisial TR ya. Ini gini, anak-anak muda saya sampaikan, Bitcoin ini tuh bukan hal yang baru karena Bitcoin itu udah lama sebenarnya. Udah rame banget dulu 2015 juga udah rame, melejit banget untuk harganya ya. Gini, saya sampaikan, anak muda itu kadang kala dia tanpa memahami secara menyeluruh, kemudian dia memutuskan untuk terjun masuk di kripto tanpa memikirkan panjang terkait dengan resikonya. Yang saya sampaikan, kripto itu adalah high risk ya, resikonya besar. Kalian 1 2 3 hari bisa dapat hasil, ataupun 1 2 3 hari juga bisa miskin, juga bisa, karena ketika aset turun otomatis nilainya atau value-nya juga turun ya. Jadi yang harus kalian pahami, kripto ini apa dulu, baru kalian harus terjun di situ. Kripto itu kalau dibilang aset, dia bukan aset sih kalau menurut. Kalau aset itu sesuatu yang memang realnya ada, sedangkan kripto itu nggak ada realnya guys. Kalian hanya seperti transaksi digital yang mana ada jaringannya di situ yang disebut blockchain di situ ya. Jadi nggak ada real dari kripto, itu nggak ada. Hanya sebuah grafik transaksi di situ yang ada nilainya gitu aja. Ada beberapa supply koin yang mana koin itu bernilai yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan realnya nggak ada gitu. Misalnya nanti akan terjadi kerusakan atau kehancuran dalam dunia digital misalnya, sehingga semua data itu hilang, mau apa kalian? Nggak ada. Atau misalnya gini, ada perang gitu ya, kemudian rusak lah itu hal-hal yang terkait dengan digital, hancur digital, itu dunia digital hancur, misalnya program-programnya rusak semuanya, ya nggak ada apa-apa gitu loh, hilang semua aset yang kalian sebut aset-aset terkait dengan Bitcoin itu semuanya akan musnah gitu, karena memang ini nggak ada bentuknya, nggak ada fisiknya gitu ya. Jadi ini yang harus kalian pahami. Ya bernilai, iya bernilai, tapi nggak ada bentuk fisiknya. Berbeda dengan saham, bursanya diperjualbelikan untuk sahamnya, tapi di balik itu ada real asetnya, ada bentuknya, ada fisiknya, lini bisnis berupa perusahaan, ada fluktuasi hasil di situ, ada berkaitan dengan melibatkan banyak orang dan lain sebagainya. Real fisiknya ada, laporan keuangannya ada, perusahaannya ada. Maka ketika kita membeli saham, maka secara tidak langsung kita itu ada aset di situ. Nah, itu baru dikatakan aset ya guys ya. Itu baru aset. Tapi kalau kripto nggak ada fisiknya. Jadi ini yang harus kalian pahami. Bisa saja kripto itu naik turunnya ya karena gorengan. Misalnya nih, ada paus-paus kripto yang masuk. By the way, saya juga pernah masuk kripto juga gitu sebelum saya memahami kripto itu se-high risk itu. Misalnya ada paus-paus masuk ya. Kemudian dia melakukan sebuah penggorengan ya yang terstruktur, tersistem. Dia upload sesuatu di sosial media yang membuat orang itu FOMO gitu loh. Akhirnya banyak yang masuk. Ketika banyak yang masuk, dalam hukum ekonomi, ketika demand-nya tinggi, maka harganya akan tinggi. Karena apa? Suplainya semakin menipis. Begitu, itu yang berlaku ya. Jadi secara tidak langsung, ini opini saya, orang-orang yang sudah pro di kripto, yang sudah memiliki duit banyak, aset yang banyak, masuk kripto, kemudian ngajak kalian kerucu-kerucu yang orang-orang awam ya untuk masuk ke kripto dengan membuat sebuah berita viral dan lain sebagainya, atau postingan-postingan viral, atau motivasi-motivasi yang etopis ya, yang sedikit-sedikit halu, yang membuat kalian itu pengen jadi kayak mereka, maka kalian masuk. Nah, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi yang namanya harga. Ya, ketika harga naik, mereka akan sikat dan mereka cuan karena kalian nyangkut di situ. Harga lama-lama akan turun nih.
sudah banyak yang take profit di situ, harga akan turun. Ketika harga turun, mereka masuk lagi, sikat, naik. Kalian FOMO nih, menggoreng lagi media dan lain sebagainya. Karena mereka sudah memiliki basic follower besar, katakanlah seperti itu, atau memiliki influence power yang besar, sehingga menarik banyak orang lagi untuk masuk ke kripto, masuk. Naik lagi nih harga, dia sikat take profit, dia yang dapat, kalian yang melongo. Begitu cara kerja kripto ya. Begitu. Yang pertama asetnya nggak ada, kalau yang pertama fisiknya nggak ada. Yang kedua ini menurutku hanya apa ya, money game lah seperti itu. Ya, money game di sini itu sama kayak gini. Kita memasukkan uang, kemudian kalau kita untung kita sikat gitu sih. Karena realnya nggak ada. Itu ya, ini yang harus kalian pahami. Oke, thank you sudah